Siapa saja yang melakukan amal soleh di antara bulan-bulan haram ini, maka amal ibadahnya akan dilipat gandakan pahala kebaikannya. Di bulan Muharram kita bisa melakukan amalan-amalan soleh begitu banyak, karena ini adalah bulan suci, ini adalah bulan istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mun'imi ala man ata'ahu wattaba'a ridhah, al-muntakimi mimman khalafahu wa 'asah, al-mutakaffili bi arzaki ibadih fala yatruku ahada minhum wa la yansah. Ahmadu subhanahu wa ta'ala ala ma a'taha, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun mutawaliyat wa rajabun mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ar-Rayyan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Muharram. Apa itu Muharram? Muharram adalah bulan pertama dalam kalender tahun Hijriyah. Muharram termasuk bagian dari salah satu bulan haram. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan jumlah bulan dalam satu tahun jumlahnya 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Apa saja bulan haram itu? Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan melalui riwayat dari beberapa sahabat, dan Rasulullah SAW mengatakan salah satu mutawaliyat, 3 bulan berurutan, wa rajabun mudhar baina Jumada wa Sya'ban, dan 1 bulan itu namanya bulan Rajab yang dianut oleh suku bangsa Mudhar, yang diapit baina Jumada, antara bulan Jumadal Akhirah dengan bulan Sya'ban, namanya bulan Rajab. Kenapa harus ditentukan di antara bulan Jumadal Akhirah dan bulan Sya'ban? Karena ada perbedaan pendapat. Apakah bulan Rajab itu termasuk bulan yang disebut tadi, atau ada juga pendapat yang lain mengatakan bulan Rajab adalah termasuk bulan Ramadan dalam beberapa pendapat ulama yang lain. Tetapi jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan 4 bulan ini salah satu mutawaliyat. Yang pertama adalah bulan yang berurutan 3 berurutan. 1 bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, dan yang ketiga adalah bulan Muharram. Ini 3 bulan berurutan, bulan 11, bulan 12, dan bulan ke-1. Dan satu lagi terpisah, bulan Rajab yang diapit dengan bulan Jumadal Akhirah dan bulan Sya'ban. Maka 4 bulan ini disebut dengan bulan haram. Dari salah satu bulan haram ini disebutlah bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram dijadikan bulan mulia, bulan haram, salah satu bulan haram? Makna haram itu sering kita dengar. Misalnya sering kita mendengar di Saudi Arabia ada satu masjid yang ada di kota Makkah, titik pusatnya yaitu namanya Masjidil Haram, atau yang kita sebut dengan Baitul Atiq. 2 kota suci, Makkah dan Madinah, 2 kota haram yang disebut dengan Haramain. Kita sering mendengar kata haram. Tapi haram di sini bukan haram menggunakan pendekatan fikih, tapi menggunakan pendekatan bahasa Arab yang diartikan haram itu adalah suci, haram itu adalah istimewa. Maka bulan haram yang 4 tadi adalah di antara bulan suci, atau masuk juga bulan yang istimewa. Ibnu Katsir menjelaskan, mengutip pendapat Asy-Syafi'i, dia menjelaskan bahwa siapa saja yang melakukan amal soleh di antara bulan-bulan haram ini, maka amal ibadahnya akan dilipat gandakan pahala kebaikannya. Sebaliknya, bagi orang yang melakukan keburukan, kejahatan, atau dosa di bulan-bulan yang Allah muliakan tadi, Allah haramkan termasuk bulan Muharram, maka dosanya juga akan dilipat gandakan. Sebagaimana juga berlaku kepada hal tersebut di Masjidil Haram. Orang yang melakukan amal soleh dilipat gandakan sampai 100.000. Orang yang berbuat keburukan, kejahatan, berbuat dosa, maka dosa juga akan dilipat gandakan dengan bilangan yang sama. Nah, kemudian di bulan Muharram ini, apa saja amal yang bisa kita lakukan? Di bulan Muharram kita bisa melakukan amalan-amalan soleh begitu banyak.
karena ini adalah bulan suci, ini adalah bulan istimewa. Di antaranya biasanya di 10 Muharram atau disebut dengan hari Asyura, hari yang ke-10. Ini disunahkan bagi kita untuk berpuasa. Sebagaimana Rasulullah SAW juga berpuasa di hari itu. Dan begitu juga besar pahalanya, karena ketika orang melakukan amal soleh di hari itu, Allah akan hapuskan dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu menyelamatkan beberapa para nabinya. Di antaranya Allah menyelamatkan Nabi Nuh dari ujian banjir yang sangat besar. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun juga di tanggal 10 Muharram. Kemudian ketika dibakarnya Ibrahim oleh Raja Namrud, itu terjadi juga di 10 Muharram. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan, aku lebih pantas untuk berpuasa di tanggal itu dibanding engkau, wahai orang-orang pengikut Nabi Musa dan seterusnya. Apalagi yang bisa kita lakukan di tanggal itu? Di tanggal 10 Muharram atau di bulan Muharram ini, perbanyak ibadah. Selain bersedekah, ya, kemudian berbuat amal soleh, berpuasa, ya. Dan ada satu amalan yang paling baik di bulan Muharram ini. Afdhalus Syiyam ba'da Ramadan Syiyamu Syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama kita isi Muharram ini dengan amal soleh dan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan di tahun baru ini Allah selalu memberikan kita nikmatnya yang begitu besar sehingga kita bisa datang nanti menuju Baitullah, merasakan nikmatnya beribadah di Masjidil Haram. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.